Assalamualaikum Ustadz Muhammad Joban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, apa kabar Amerika pagi hari ini? Malam hari Rabu malam ya di sana. Begitu, Kamis malam. Kamis malam. Kamis malam ya. Bagaimana cuaca dingin-dingin sedap Ustadz Joban di sana? Dingin sekarang aja. Oh, agak dingin ya, Masya Allah. Ustaz Joban, bagaimana di Amerika perkembangan terhadap keadaan? Tentu sorotan dunia ada di Palestina sekarang ini. Sudah 15.000 lebih, bahkan 7.000 orang lebih yang hilang. Tokohnya itu juru bicara sampai mengatakan perlu orang untuk mencari yang 7.000. Sementara Netanyahu sudah mau mulai perang lagi. Mungkin meresap dari masyarakat di Amerika. Apa yang terjadi di sana, Ustaz Joban? Iya, di sini alhamdulillah rakyat Amerika sudah mulai terbuka. Ya, jadi kalau dulu kan media dikuasai oleh TV besar. Sekarang ini sekarang ini dengan adanya media sosial, adanya Instagram dan semuanya, jadi semua terbuka. Dan kemudian juga sikap Hamas dan Qassam mengenai orang Sandra itu, dengan mereka ketika keluar, orang tuh biasanya kan kalau keluar tuh merenung benci sedih. Gitu. Tapi melihat semua pada gembira, pada senang, syukron, bye-bye, Masya Allah, macam pulang tamasya ya. Dan dilarang sekarang oleh ini. Makanya kan dulu kalau kita keluar langsung diwawancari. Sekarang pemerintah mereka melarangnya. Sehingga sekarang alhamdulillah, jadi rakyat ya, kalau pemerintah memang dikuasai oleh EPEC ya, oleh lobby Yahudi. Mereka tahu yang benar, tapi ya mereka masih tetap menutupi semua itu. Jadi kalau kita lihat tadi Blinken itu memang agak berat juga sebetulnya. Ini kekalahan besar bagi Israel. Dengan nerimanya ceasefire saja, gencatan senjata, itu sudah kekalahan. Dan saya kira juga animo tentara Israel sebagainya, sebetulnya itu dia bohong, semua di belakang dia. Sudah banyak sekarang orang-orang Israel, karena mereka tahu dipojokkan di dunia ini. Di dunia tahu mereka jadi pesakitan ya. Semua dunia sedang. Bahkan orang yang bernama Abu Ubaidah menjadi sangat populer di dunia ini dengan keteguhannya. Begitu. Tapi juga yang paling penting itu, dia coba lihat semua yang pernah ditahan sama Israel pasti menderita. Patah tulang, patah. Ngeri. Kita dengarnya sedih luar biasa. Tapi kalau yang disandra oleh Hamas semuanya pada bahagia. Masya Allah. Apa berita dari langit nih Ustadz Joban? Jumat ini menjadi berita yang terpenting pada hari Jumat yang ditunggu pendengar nih, Ustadz. Silakan, Ustadz. Ya, insya Allah saya berita langit kali ini hanya sebuah kisah kejadian benar. Jadi ada seorang pemuda, dia tinggal di Riyadh. Rupanya dia tuh dari keluarga yang sangat kaya, bilioner lah. Sehingga ketika dia kawin itu sudah nggak perlu kerja apa-apa. Pembantunya banyak, pekerjaan. Jadi mereka, tapi karena kesenangan itulah kemudian dia timbul rasa boring lah ya. Jadi jenuh sudah. Akhirnya timbullah pikiran, saya ingin have fun lah, ingin hiburan. Akhirnya pergilah dia ke Eropa. Di Eropa itu tinggal di sebuah hotel yang paling mahal. Kebetulan ketemu dengan orang-orang Arab juga dari negeri Teluk, dari Kuwait, dari Imarat. Mereka sangkanya juga mereka begitu, mau hiburan saja gitu. Tapi ternyata orang-orang teman-temannya itu sudah biasa ke sana untuk berbuat maksiat. Akhirnya diajak dia ke suatu tempat, kaget dia di situ, tempat kayak disco gitu. Ada perempuan, orang dansa. Ya dia kena tujuan hiburan, sudah duduk di pojok dia. Ya kamu nggak usah minum kayaknya. Ya sehari 2 hari sekali. Tapi lama-kelamaan akhirnya dia minum juga. Sudah minum, suatu hari dibawa ke suatu tempat di mana situ laki perempuan campur. Minum-minum, semua masuk ke kamar dengan perempuan. Tinggal dia sendirian. Akhirnya disamperin seorang perempuan cantik.
ya dia sudah untuk hiburan saja kan. Tapi kan kata Nabi kan kalau laki perempuan berdua-duaan bukan mahram, berarti yang ketiga setan. Akhirnya secara singkat dia berbuat zina. Jadi sudah pernah mabok, pernah zina, pernah main judi dan sebagainya. Semuanya pekerjaan yang tidak dibayangkan oleh dia itu dikerjakan semuanya. Padahal dia datang ke Eropa untuk hanya untuk fun saja. Ya, akhirnya dia nangis dia. Akhirnya kata temannya, kenapa kamu nangis? Jadi kamu mencelakakan saya, katanya, saya berbuat dosa besar ini. Udah jangan takut, Allah Ghafur Rahim, katanya. Ini minum lagi, kalau minum mabuk kamu nanti sembuh. Kurang ajar kamu. Akhirnya lari ke airport. Akhirnya pas salat subuh di situ, salat subuh di masjid, nangis. Akhirnya ada syekh situ. Syekh dikesian, kenapa kamu nangis terus? Akhirnya akhirnya ceritakan semua itu. Saya nggak pernah terbayang dalam hidup saya. Ya, saya punya anak 3, Syekh. Orang tua saya orang tua yang baik. Saya waktu ditinggal di Riyadh paling ke masjid, paling ke mall, begitu saja. Akhirnya saya berbuat, apakah Tuhan akan mengampuni saya, katanya. Akhirnya kata Syekh, saya akan bawakan surat ayat daripada surat Al-Zumar, ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Subhanallah. Jadi Allah memanggil orang-orang yang sedang berdosa. Orang sedang ingat klub. Tapi dipanggil kan ya ibadi, my servant, hambaku juga. Nggak dibilang hei para pendosa, hei para kriminal, enggak. Dipanggil dengan ibadi. Itu adalah hamba-hambaku, ya Allah. Ya, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi akhirnya agak tenang dia, pulang ke Riyadh. Setelah beberapa bulan gitu, ya telepon sama Syekh lagi, Syekh Suhail namanya. Syekh, ada yang ketemu ente, katanya. Gak ada apa, katanya. Syekh, saya mau bilang bye-bye, mau berpisah, katanya. Loh, kenapa? Saya mau ke polisi, saya mengaku dosa saya semua. Supaya saya dihukum di dunia ini. Kan hukum minum mabok itu cambuk 80 kali. Hukum zina karena sudah kawin mesti rojam kan. Dia bilang, kamu gila. Allah sudah tutupi, kamu buka enggak? Enggak, Syekh, saya takut, Syekh. Allah, saya takut. Daripada saya di akhirat nanti, saya lebih baik di dunia, katanya. Udah begini aja, kata Syekh. Naik haji dulu. Ini bulan haji sekarang. Naik haji, katanya. Akhirnya naik haji dia dengan rombongan dia. Waktu Syekh lihat di Jamarah, tempat lempar, dia Ahmad dipanggil. Ahmad malah lari dia. Lari, kaget Syekh. Baru ketemu lagi di Riyadh. Ahmad, kenapa kau lari? Ya Syekh, itu semua orang datang orang bersih semua. Ya yang kotor, ya Allah. Kamu datang ke Mekah bersih. Kalau saya nyamai kamu, nanti kamu dikotori oleh aku, kan. Pokoknya Ahmad ini selalu merasa ragu kalau Allah itu akan memaafkan dosanya. Sehingga hidupnya itu keluh kesah terus. Akhirnya setelah beberapa bulan itu, rupanya Syekh ini kesian ini, ya Allah. Gimana ngobati Ahmad ini? Akhirnya ketemu dia seorang Syekh senior. Syekh, gimana ngobati orang ini, katanya. Kata dia, kamu lupa. Coba bacakan ayat dari surat Al-Furqan itu. Terus, oh iya ya. Akhirnya dia panggil, Ahmad kesini, katanya. Apa, katanya? Ahmad lagi merenung di masjid itu. Dibacakan surat Al-Furqan itu. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Ibadur Rahman adalah orang-orang yang tidak berlaku syirik. Tidak membunuh diri, tidak bunuh orang lain, dan tidak berbuat zina. Waktu dengar gitu langsung dia pingsan. Tidak berbuat zina. Saya berbuat zina. Artinya dia waktu sadar lagi diteruskan bacaannya. Kata Syekh, "Wa man yaf'al dzalika yalqa athama." Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, berlaku syirik, membunuh, zina, maka pembalasannya sangat pedih. Pingsan lagi dia. Waktu bangun lagi, ya Ahmad, dengarkan dulu, katanya. Sampai kepada ayat berikutnya, illa man taba wa amana wa amila sholihat, kecuali orang yang tobat, beriman dan beramal saleh. Fa ulaika yubadillahu sayyiatihim hasanat. Allah akan gantikan semua dosa-dosanya, semua yang kubulkan jadi hasanat. Syekh,
betul. Allahu Masya Allah. Akbar, Allahu Masya Akbar. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Gembira Allah. dipeluk saya itu katanya. Ilmu. Gembira. Hmm. Kata Allah, semua amal burukmu karena kamu betul-betul ikhlas taubat digantikan dengan pahala. Akhirnya agak tenang Ahmad itu. Tenang dia ngapalkan Quran, selalu di masjid dia. Suatu hari saya ini ditelepon oleh seseorang, dibilang saya ingin ketemu ente katanya. Datanglah dia, rupanya itu ayahnya Ahmad. Oh. Di situ banyak orang. Kalau kenapa? Dibilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ini Ahmad meninggal di masjid dalam pangkuanku. Masya Allah. Dan dia mengulang-ulangi ayat yang kamu ajarkan. Illa man taba wa amana wa amila sholiha. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal saleh. Lalu akan gantikan semua kejahatannya dengan kebaikan. Kemudian dia berhenti. Kalau ya ammi, ya balik salami ala syekh. Sampaikan salam saya kepada Asyik dan terima kasih katanya. Kemudian dia dibacakan berulang-ulang sampai dia meninggal. Meninggal senyum dia. Menangislah Syekh itu. Saya ingin lihat jenazah dia. Dilihat jenazahnya. Waktu dibuka, ya Allah, seperti ada sinar keluar dari mukanya katanya. Nah, apa pelajaran bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama, hati-hati pengaruh kawan. Bayangkan Ahmad itu ke sana untuk fun saja, untuk hiburan. Tapi karena kawan, akhirnya dia berbuat semua dosa itu. Kata-kata Nabi, hati-hati atau memilih kawan itu. Yang kedua, pentingnya cepat-cepat bertobat. Jangan ditunda-tunda. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Ahmad ini dikasih kemuliaan mati husnul khotimah karena dia merasa merasa regret, merasa menyesal dan selalu dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah mengatakan innamat taubatu 'ala Allahil ladzina ya'maluna as-su'a bi jahalah. Sesungguhnya tobat yang pasti diterima oleh Allah SWT hanya bagi mereka yang melakukan keburukan karena kebodohan. Kemudian mereka segera bertobat. Bukan yang ditangguhkan ketika akan mati baru bertobat. Seperti Fir'aun. Fir'aun ketika dia tahu akan tinggalkan baru dia bertobat. Yang terakhir adalah bahwa betul Quran itu adalah syifa. Allah. Apa yang membuat Ahmad jadi tenang? Karena menemukan ayat dalam Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran itu selalu tenang hidupnya. Karena di Quran itu semua ada, semua solusi ada. Jadi mari kita, yang pertama mari kita jaga kawan kita. Yang kedua, kalau kita berdosa cepat-cepat bertobat. Yang ketiga, jadikanlah Quran sebagai the best friend bagi kita, insyaallah. Insyaallah. Luar biasa, luar biasa. Ustaz jawaban sangat mencerahkan ini. Az-Zumar tadi ayat berapa Ustaz ya sama Al-Furqan? Zumar ayat 76 kalau salah. Masyaallah. Nanti kita akan lengkapi YouTube kita bersama Ustaz Muhammad Joban Berita dari Langit hari ini. Ada pesan lain Ustaz Joban untuk pendengar radio Silaturahim karena ini masa pemilu sudah mulai. Ustaz Joban ikut pemilu juga di sana kan Februari nanti atau gimana Ustaz? Ada ya. Masya Allah. Pesan saya insya Allah pertama jaga persatuan ya, kemudian harus selalu mengutamakan bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya akan dipertanggungjawabkan. Kita memilih siapapun itu bukan kecil itu. Maka kan itu kita di YouTube bisa like and unlike juga itu ada pengaruhnya. Pengaruhnya juga ada. Karena itu masa depan kita itu yang kan Allah, kita sebagai umat Islam itu sudah ada tuntutannya. Darilah orang yang ada punya takut sama Allah Subhanahu wa taala untuk jadi pemimpin kita. Sorry, Az-Zumar ayat 53. Oh, Az-Zumar ayat 53. Oke. Ada yang bertanya karena tadi di pendengar itu juga Al-Furqan juga ada tadi ya. Insyaallah Az-Zumar 53. Terima kasih Ustadz Muhammad Joban pagi ini. Luar biasa. Sampai bertemu di Jumat mendatang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.